Beberapa dari kita mungkin pernah ngerasain kesulitan untuk ngungkapin apa yang sebenarnya ada dalam kepala kita. Misalnya, pas mau presentasi kayak, ya sebenarnya kita udah tahu nih mau ngomong apa, mau nyampein A, B, C, D, E. Tapi ketika ngomong, yang keluar dari mulut kita ya justru kalimat yang mungkin nggak terlalu terstruktur. Mungkin jadinya hal yang kita mau sampaikan nggak tersampaikan. Sebenarnya ini terjadi nggak cuma dalam konteks presentasi aja. Ini juga bisa terjadi dalam konteks berbagai macam ya. Berbagai macam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Mungkin pas ngobrol sama orang lo sering ngerasa kalau kok orang-orangnya kayak nggak ada yang ngerti ya sama omongan gue gitu. Well, sebenarnya kalau di antara lo ada yang ngerasa kayak gitu, ya wajar ya. Kenapa ya? Karena hal-hal kayak gini gitu ya, cara menyampaikan sesuatu, terutama menyampaikan dengan baik gitu, biar orang ngerti, itu memang mungkin bisa dibilang jarang diajarin secara serius di sekolah atau di rumah. Istilahnya ya mungkin kita harus usaha sendiri, otodidak gitu, buat bisa menguasai hal-hal semacam itu. Tapi ya kalau menurut gue lo gak usah khawatir. Kenapa? Karena di video kali ini 1% bakal ngebahas cara mengolah isi kepala kita jadi sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Nah, penasaran? Lo simak ya video ini sampai habis supaya lo bisa ngerti dan bisa dapat keseluruhan insight-nya. Jadi gini, ketika lo berkomunikasi dengan orang lain, gak semua topik pembicaraan yang ada di kepala dan hati lo adalah topik yang simple dan diketahui sama semua orang. Sebelum belajar buat nyampein apa yang mau kita sampaikan dengan baik, kita perlu bahas dulu dua hal yang sebaiknya dihindari. Pertama, yang biasa sering dilakuin adalah kita sering ngerasa kalau semua orang itu punya pemahaman yang sama dengan kita. Padahal ya sebenarnya belum tentu juga. Lo sama teman satu circle lo aja bisa jadi punya pemahaman yang berbeda. Bahkan sama keluarga yang mungkin sering banget ketemu juga sering kali beda pemahaman. Misalnya lo tuh seneng baca buku atau artikel dengan topik filsafat, sementara ya temen lo enggak. Nah karena lo ngerasa pengetahuan lo tuh banyak, lo jadi sering ngebagiin ilmu-ilmu yang lo tahu dengan bahasa yang mungkin bahasa dalam tanda kutip filsafat ya, bahasanya filosofis. Mungkin maksud kita baik gitu ya, dan ya kita pengen sharing. Tapi ya kadang secara nggak sadar kita pakai bahasa yang mungkin terlalu advance, bahasanya kurang simple dan bukan bahasa sehari-hari. Jadinya ini malah ngebuat teman-teman kita kebingungan gitu. Jadi susah ngerti. Yang buruknya adalah kadang ada orang yang mikir kayak gini, kok lo gitu aja nggak ngerti sih, gitu kan? Nah itu kesalahan yang pertama gitu. Yang kedua adalah ketika informasi yang kita sampein ke lawan bicara itu terlalu banyak, malah jadi nutupin inti informasinya. Karena terlalu banyak informasi yang perlu diproses dibandingkan ngerti, yang terjadi adalah informasi yang lo mau sampein itu nggak nyampe ke mereka atau bahkan malah salah nangkep. Nah lo kan udah aware nih sama dua kesalahan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara atau proses yang bisa ngebantu lo untuk nyampein apa yang pengen lo sampein ke orang lain. Jadi gini, kalau menurut Chip and Dan Heath dalam salah satu buku bestseller mereka, ide atau informasi yang bagus itu adalah yang bisa stick atau nempel di otak lawan bicara kita. Agar suatu ide atau informasi itu bisa nempel, berarti ide atau informasi itu harus mudah dipahami, harus mudah diingat dan punya efek jangka panjang buat orang yang denger. Di sini gue mau ngenalin salah satu prinsip yang namanya adalah prinsip sukses. SUCCES. Ini singkatan dari kata simplicity, unexpectedness, concreteness, credibility, emotion, dan stories. Maksudnya gimana? Nah, gue bantu jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah simplicity. Ketika lo nyampein suatu ide, pastiin ide yang lo sampein itu sesimpel mungkin. Ingat nggak semua informasi itu bentuknya sederhana, jadi sebelum ngomong, lo bisa ngerumusin dulu inti dari ide atau informasi yang mau disampaikan. Untuk lebih menyederhanakan informasi yang kompleks, lo juga bisa menjelaskan informasi itu dengan bahasa lo sendiri. Coba untuk pakai bahasa awam yang memang dipahami sama semua orang. Yang kedua adalah unexpectedness. Ini adalah gimana caranya lo bisa bikin orang lain tuh kepo sama ide atau informasi yang lo punya. Cara termudah ya biasanya dengan ngasih istilah-istilah unik. Misalnya, topik tentang filosofi Taoism gitu ya, yang pernah 1% bahas, gue nyebut filosofi itu sebagai filosofi santuy. Nah, biar gampang nempel di kepala orang-orang. Biasanya kan filsafat itu identik dengan topik yang berat ya, jadi gue pakai istilah yang gaul lah, dan kayak santuy aja gitu, yang sehari-hari banget dan jauh mungkin dari kesan formal. Harapannya apa? Biar orang kepo dan tertarik gitu. Filosofi macam apa sih ini sampai dinamain istilah santuy? Yang ketiga adalah concreteness. Ketika menyampaikan sesuatu, pastikan kalau yang lo sampaikan itu spesifik, jelas, dan based on fact gitu, berdasarkan fakta. Lo bisa pakai perumpamaan pas nyampein sesuatu yang baru atau abstrak, kayak yang sering 1% lakuin di video-videonya buat ngejelasin konsep psikologi. Yang keempat adalah credibility.
gitu ya. Orang mungkin gak mau buang-buang energi sekarang mencerna info yang menurut mereka gak bermutu. Jadi ada baiknya buat ngasih tahu lawan bicara lo sumbernya dari mana aja. Misalnya lo dapatnya dari buku apa gitu kan, artikel apa, atau publikasi jurnal apa gitu. Atau lo juga bisa pakai kalimat kayak menurut testimoni, kata pakar gitu kan, atau kata penelitian yang gue baca gitu, secara ilmiah terbukti ketika lo ngomong. Supaya apa? Supaya lebih meyakinkan gitu. Yang kelima adalah emotional. Menurut salah satu profesor marketing di Stanford, dengan mengenali kebutuhan emosional, terutama kebutuhan emosionalnya audiens, itu tuh bisa ngebantu kita buat mencapai tujuan komunikasi. Aspek emosional ini bisa ngebuat audiens tuh ngerasa dirangkul gitu. Kalau kita pengen omongan itu ngena di lawan bicara kita ya, coba buat nyampein sesuatu yang bener-bener secara emosional dari hati lo gitu. Ya emang misalnya lo mau nyemangatin nih temen lo pas lagi down gitu ya, temen lo gitu. Lo bisa ngeyakinin dia kalau misalnya kita care, kalau misalnya kita pengen nyemangatin dia gitu. Dan itu kalau misalnya tulus ya dilakuin dan memang bertujuan untuk berempati dan kayak menyemangati orang, ya sebenarnya itu bakal bisa berguna gitu. Yang terakhir adalah stories. Ketika ngelakuin hal ini, lo bisa mulai dengan cara nyeritain pengalaman yang lo punya ke lawan bicara lo. Misal lo pengen nyampein pengalaman bangkit dari kegagalan. Alih-alih lo ngasih kalimat motivasi berapi-api gitu ya, lo bisa coba mengemas ide itu jadi sebuah cerita gitu. Baik cerita tokoh terkenal atau mungkin pengalaman lo, dan lain sebagainya gitu. Ingat prinsip yang pertama, usahakan ketika lo menyampaikan stories ya, itu ceritanya sampaikan dengan bahasa yang sesimpel mungkin, supaya orang bisa relate. Dan mengenal prinsip ini sebenarnya ada langkah pertama biar ide atau informasi yang lo sampein itu mudah dimengerti orang. Dengan kita belajar untuk menerapkan prinsip ini, kita bisa jadi lebih pede sih gitu. Jadi buat lo yang insecure, buat lo yang minder, buat lo yang ngerasa kayak susah nih berkomunikasi, ya ini bisa lo pelajari. Dan sebenarnya kalau menurut gua akan lebih baik lagi kalau misalnya pengetahuan yang lo dapet ini diperkuat dengan kemampuan nyampein sesuatu dengan jelas dan gak nyinggung orang lain. Kalau lo ngerasa lo suka marah-marah atau lo ngerasa gak enakan terus ya, nah ini menurut gua selain yang tadi, lo juga perlu belajar yang namanya komunikasi asertif gitu. Komunikasi asertif tuh apa? Ini penting banget karena ini gimana caranya lo mengekspresikan diri secara efektif dan ningkatin rasa pede lo. Jadi omongan lo itu bisa dipahami tanpa miskom, tanpa menyinggung orang, dan lo jadi nggak enakan lagi gitu ya. Nah kebetulan banget 1% bakal ngadain webinar ngomongin soal komunikasi, khususnya komunikasi asertif. Gimana caranya nyampein perasaan kita dengan jujur, dengan enak gitu ya, tanpa menyinggung orang lain. Ini bakal diadain di tanggal 23 Januari 2021. Itu bakal dibawain sama gue, Evan ya. Dan bakal ada juga Kak Hani selaku psikolog 1% yang memang dia pengalaman di bidang ini gitu. Dengan ngikutin webinar ini, lo bakal diajarin gimana caranya buat nguasain komunikasi asertif ya di kehidupan sehari-hari. Dan lo juga bakal dapet worksheet ya, tugas-tugas. Jadi dari sana lo bakal dapet tugas-tugasnya, bakal dapet interpretasi psikotes juga. Lo bakal masuk ke grup komunitas juga, sertifikat, promo, dan masih banyak lagi lah. Lo bisa cek langsung ya di website 1%.net atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi gitu. Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, soalnya lo bakal dapat banyak banget, dan bukan cuma satu sesi ya, tapi 2 sesi sama gue sama juga psikolog ya. Akhir kata, gue mau ngingetin sih kalau misalnya ngebangun kepercayaan diri itu emang butuh waktu dan gak serta-merta lo langsung jago. Ya balik lagi ya, kita gak pernah diajarin ini di sekolah gitu, dikit lah diajarinnya. Dan that's why memang 1% ada. Dan ya that's why juga kita bikin webinar dalam waktu dekat gitu. Supaya apa? Supaya lo bisa belajar di live school, ya di live school 1% gitu kan. So, kalau lo ngerasa belum percaya diri ya gak apa-apa, dicoba terus. Dan ya silakan aja kalau misalnya lo tertarik, lo bisa cek link di deskripsi buat ngeliat nih komunikasi asertif kayak gimana gitu ya. Akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngasih lo pencerahan ya, meskipun ya cuma 1% setiap harinya. Sekian dari gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di webinar komunikasi asertif. Oke? Thanks.